Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Semoga puasa dan ibadah lainnya di bulan penuh barokah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada seorang guru bertanya kepada muridnya, apa bedanya zakat dengan pajak? Salah satu murid kemudian menjawab dengan bijak, Sobat Sewot. Apa jawabannya? Jawabannya begini, zakat adalah harta yang diambil dari orang kaya lalu diberikan kepada fakir miskin. Sedangkan pajak adalah uang yang diambil dari fakir miskin lalu diberikan kepada orang kaya. Nah, jadi orang kaya yang jadi pemerintah, jadi pejabat publik gitu kan, mereka ternyata makan uangnya orang fakir miskin lewat pajak, Sobat Sewot. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dialog antara seorang guru dengan muridnya, karena memang zakat itu menjadi satu yang kewajiban dalam beragama. Kewajiban syar'i ya di bulan Ramadan ini, nanti di akhir bulan Ramadan, zakat fitri. Jadi sekedar mengingatkan saja Sobat Sewot, tetapi pajak itu wajib diwajibkan oleh negara kepada kita yang fakir miskin misalnya, tetapi untuk ternyata untuk digunakan atau dipakai oleh mereka yang udah kaya-kaya tuh ya, pejabat-pejabat tinggi negara gitu. Nah, Sobat Sewot, dua periode era Joko Widodo terbukti sukses memiskinkan rakyat. Pertama, faktanya ya, harga kebutuhan pokok meningkat, hutang negara semakin meroket, tembus di angka 8.253 triliun. Ya, kinerjanya sangat buruk dan kurang berpihak kepada rakyat kecil. Kemudian ini sangat miris Sobat Sewot ya. Dengan kondisi seperti itu, Jokowi tanpa rasa malu membangun politik dinasti. Begitu kata guru-guru besar dia yang kita saksikan beberapa pekan terakhir ini, selain hiruk pikuk di Mahkamah Konstitusi yang akan kita bahas tuntas pada kesempatan kali ini. Nah, Sobat Sewot, jawaban aneh kan ya kan? Tapi itu fakta Sobat Sewot ya. Yang lebih aneh lagi adalah data Sirekap masih berubah-ubah. Masih berubah-ubah sebanyak 753 kali ya. Walaupun hasil sudah ditetapkan oleh KPU pada hari Rabu tanggal 20 Maret tahun 2024. Seharusnya kalau sudah ada berita acara penetapan ya kan, data itu nggak boleh berubah-ubah lagi Sobat Sewot. Tetapi faktanya setelah penetapan Prabowo Gibran pada hari Rabu 20 Maret 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai capres dengan perolehan suara terbanyak ya. Kemudian disusul Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, disusul lagi oleh Ganjar dan Mahfud MD gitu kan. Tetapi setelah penetapan itu oleh KPU ya, ternyata Sirekap masih berubah-ubah Sobat Sewot, masih diotak-atik sebanyak kurang lebih 753 kali. Siapa ini yang ngomong? Sekjen PDI Perjuangan, Hasto ya. Jadi ini fakta yang ditemukan setelah penghitungan selesai dan setelah rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 20 ya, hari Rabu 20 Maret tahun 2024. Sobat Sewot yang dirahmati Allah, kalau ada hal-hal seperti ini mesti kita harus berpikir lebih cerdas Sobat Sewot. Jangan mau kemudian kita biasa aja kali itu perbaikan. Perbaikan apaan? Kan udah ditetapkan, mestinya nggak usah diotak-atik ya. Data Sirekap mestinya dibiarin begitu saja, sudah sesuai, selesai, sudah diputuskan, sudah di pleno segala macam, akhir pleno dan lain sebagainya. Tetapi kalau sampai sebanyak 753 kali ada perubahan di data Sirekap ya pasca hari Rabu tanggal 20 Maret ya,
maka itu publik boleh dong curiga gitu kan, boleh dong publik menduga bahwa itu satu hal yang penuh dengan rekayasa. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, sebelum kita fokus pada pembahasan proses sidang sengketa Pilpres terbaru hari ini di Mahkamah Konstitusi, kita simak dulu beberapa informasi penting yang mewarnai dinamika di Mahkamah Konstitusi atau di MK. Nah, sobat sewot, Prabowo dikabarkan bingung dah ya. Banyak yang minta jatah. Jatah menteri kayak jatah apa kayak gitu kan. Nah, berdasarkan penelusuran investigatif majalah Tempo dalam dalam siaran YouTube Bocor Alus Politik ya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi ya dikabarkan meminta beberapa posisi, beberapa jabatan ya politik lah ya untuk para loyalisnya gitu, loyalis Jokowi di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran nantinya gitu. Nah, Presiden Jokowi sobat sewot, kabarnya ini bocoran alus Tempo gitu kan, meminta sekurang-kurangnya 5 jatah posisi di kabinet Prabowo Gibran. Orang luar tapi punya Jokowi kan udah orang luar sobat sewot. Nanti kalau udah misalnya lengser 2024 ini gitu kan, Jokowi ini bukan apa-apa lagi, jadi warga biasa seperti kita gitu kan, jadi warga biasa. Makanya dulu dia bilang mau pulang ke Solo gitu, tapi pada akhirnya hari ini justru ada bocor halus dari majalah Tempo bahwa rupanya Jokowi ini minta jatah juga, sama seperti ketua Golkar kemarin yang sempat viral gitu kan, diomongin di mana-mana gara-gara ngomongin jatah gitu kan. Nah, sobat sewot, luar biasa ya mereka memikirkan jabatan gitu yang hanya sifatnya sementara, tidak memikirkan azas manfaat untuk bangsa dan negara Indonesia ini gitu. Nah, kalau menurut kalian sobat sewot ya, kira-kira gimana ini pendapatnya kalian terkait bocor alus Tempo yang mengatakan bahwa ada bisikan ada bocor alus Tempo yang menyimpulkan bahwa Joko Widodo ya nantinya akan meminta 5 jatah posisi di kabinet Prabowo Gibran. Percaya nggak tuh gitu kan? Nah, kemudian informasi berikutnya sobat sewot, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebutkan bahwa beruntung meninggalkan koalisi perubahan. Nah, itu pilihan bre gitu kan. Tetapi jumlah kursi di koalisi perubahan justru naik jika dilihat dari perolehan kursi Demokrat yang justru malah turun sobat sewot. Nah, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY soal nasib partainya usai pindah koalisi ramai ditanggapi oleh netizen. AHY menyinggung potensi hancurnya Demokrat jika masih bertahan di koalisi lama, yakni koalisi perubahan untuk persatuan dan keadilan ya. Atas pernyataan AHY tersebut sobat sewot, kemudian Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa memberikan respon mengejutkan bagi para Demokrat, yakni koalisi perubahan mengalami kenaikan kursi, PKB 10 kursi, Nasdem 10 kursi, PKS naik 3 kursi gitu kan. Saya tidak tahu kalimat hancur leburnya ke siapa gitu, apakah jangan-jangan senjata makan tuan gitu. Nah, kemudian sobat sewot, bapaknya AHY ya, Pak SBY gitu kan, telah turun gunung, kita tahu semua dong gitu. Nah, diklaim turut andil atas kemenangan paslon 02. Sementara Partai Demokrat kehilangan 10 kursi di DPR. Absurd selanjutnya, dikira partai di koalisi perubahan terpuruk. Padahal semuanya partai-partai bertambah raihan kursinya secara signifikan sobat sewot. Nah, Ketum Partai Demokrat AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono sebut partainya bakal hancur lebur jika masih dalam koalisi perubahan yang mengusung Mas Anies Rashid Baswedan. Sontak celotehan anak SBY itu langsung dipatahkan oleh Ketua DPP PKB ya Mas Daniel Johan.
Daniel Johan dia mengungkapkan perolehan kursi partainya di DPR RI justru melonjak tinggi ya, karena berada dalam koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Yang pasti PKB malah meningkat tinggi kursinya, pungkas Mas Daniel pada hari Minggu kemarin. Semua partai pendukung Anies Baswedan suaranya naik. Demokrat yang meninggalkan koalisi perubahan dan gabung ke koalisi Endas Moetik gitu kan, suaranya malah turun. Lalu AHY bersyukur. Sobat Sewot, lalu AHY bersyukur gitu. Nah, silakan menilai, kita boleh menilai sebagai masyarakat Indonesia punya hak untuk memberikan penilaian, untuk mengkontrol sosial politik yang sedang carut-marut di bangsa ini, Sobat Sewot. Oke, kita juga boleh dong menilai hasil pileg gitu, misalnya perolehan kursi ya. Koalisi 01 nih kita lihat, koalisi perubahan nih, PKB nambah 10 ya. Berarti jadi 68 kursi. Kemudian Nasdem nambah 10 jadi 69 kursi. Kemudian PKS nambah 3 kursi menjadi 53 kursi. Koalisi 02 nih, Golkar nambah 17 kursi ya, jadi 102. Gerindra nambah 8 kursi jadi 86. PAN nambah 4 kursi jadi 48 gitu ya. Namun Demokrat justru kehilangan kursi ya, jadi 44 kursi, Sobat Sewot. Nah, ini dipertanyakan publik, kenapa AHY berani ngomong kalau misalnya dia tetap di koalisi perubahan kemarin bisa hancur lebur. Apanya yang hancur lebur? Gitu kan, ngomongnya jangan sekarang dong. Ngomongnya mestinya kemarin sebelum ketahuan gitu bahwa Prabowo Gibran misalnya unggul sebagai pemenang di KPU gitu. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, koalisi 03 kita tahu kehilangan 18 kursi PDI gitu kan, P3 hilang 19 kursi 0 ya jadinya ya. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, Komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Muhammad Afiduddin mengatakan pihaknya akan mempersiapkan strategi untuk menghadapi gugatan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jadi pihak KPU sudah ancang-ancang nih, udah bikin sketsa untuk kemudian sketsa politik untuk kemudian ikut tempur dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang akan digelar besok, Sobat Sewot, insya Allah. Kemudian Sobat Sewot yang dirahmati Allah, konsolidasi persiapan ya menghadapi sengketa itu ya, lanjut Fifuddin ya, dilakukan oleh pihak KPU sejak hari Selasa tanggal 26 Maret 2024. Jadi sudah sejak hari Selasa kemarin KPU udah mempersiapkan ini dan itunya gitu, berkas-berkas yang kata Sekjen PDI justru mengalami perubahan data sirekapnya gitu kan setelah pasca putusan gitu. Nah, kemudian Afifuddin juga melanjutkan, Sobat Sewot, beberapa hal yang tengah dipersiapkan pihaknya untuk menghadapi gugatan 0103 di Mahkamah Konstitusi, yakni mempersiapkan jawaban hingga bukti-bukti untuk menjawab gugatan di Mahkamah Konstitusi baik terkait Pilpres, Pileg maupun pemilihan DPD RI. Nah, Afifuddin yakin dengan persiapan tersebut ya, pihak KPU akan mampu membuktikan membuktikan seluruh gugatan pelanggaran pemilu di Mahkamah Konstitusi, Sobat Sewot. Sobat Sewot yang dirahmati Allah, diketahui ya juga pada hari Kamis tanggal 21 Maret ya, pasangan calon dan calon presiden dan wakil presiden nomor 1 Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini mendapatkan permohonan mendaftarkan permohonan PH Pilpres ke Mahkamah Konstitusi dengan diwakili oleh tim hukum pasangan Amin gitu. Nah, permohonan Amin kemudian Sobat Sewot didaftarkan dengan akta pengajuan permohonan AP3 ya, nomor 101 AP3 garis miring strip press garis miring pan.mk garis miring 03 garis miring 2024 ya. Maka Sobat Sewot, Ketua MK Suhartoyo ya menjelaskan pihaknya akan menggunakan 2 hari untuk menyampaikan permohonan oleh pemohon ya. Setelah itu akan ada waktu untuk pembuktian selama 4 hari untuk setiap nomor laporan.
Nah, tidak hanya permohonan PH Pilpres, MK juga telah menerima pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024. PH Pileg yang pertama ya pada Kamis 21 Maret 2024 ya pada pukul 22,27 waktu Indonesia bagian Barat. Nurmiati La Abu Saleh yang berasal dari Partai Amanat Nasional mengajukan gugatan hasil pemilu anggota legislatif Maluku Dapil Maluku Tengah 3. Permohonan tersebut Sobat Sewot tercatat dalam AP3 dengan nomor 01 strip 02 strip 12 strip 31 garis miring AP3 strip DPR strip DPRD garis miring pan.mk garis miring 03 garis miring 2024. Namun berbeda dengan PH Pilpres. Masa penyelesaian PH Pilpres Sobat Sewot adalah paling lama 30 hari sejak permohonan dicatat dalam EBRPK ya. Nah, jadi 30 hari Sobat Sewot. Jadi sekali lagi PH Pilpres masa penyelesaiannya gitu kan adalah paling lama lah 30 hari sejak permohonan dicatat dalam EBRPK. Sobat Sewot yang dirahmati Allah, Mahkamah Konstitusi ya memastikan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak akan dilibatkan dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum ya. Nah, ini menunjuk pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2023. Nah, ini disampaikan juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono ya dalam program Kompas kemarin di salah satu media televisi swasta. Sejak tidak dilibatkan dalam sidang perselisihan Pilpres, Anwar Usman juga tidak dilibatkan dalam persidangan sengketa Pileg. Manakala berpotensi adanya konflik kepentingan Sobat Sewot. Nah, kemudian kita lihat Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Raka Buming Raka Profesor Yusril Ihza Mahendra akan mendaftarkan pihaknya sebagai pihak terkait dalam persidangan sengketa Pilpres 2024 ya pada hari Senin. Udah daftar kemarin ya tanggal 25 Maret 2024. Tadi malam ya. Pasalnya kubu 01 ya, kubunya Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, juga kubu 03 telah mendaftar ke Mahkamah Konstitusi dan meminta pemilu diulang ya. Jadi salah satu tuntutan dari kubu 01 dan 03 yang ada kesamaan keselarasan adalah meminta MK untuk mengabulkan permohonan agar pemilu diulang ya. Diulang tanpa Gibran Sobat Sewot ya. Yusril menjelaskan pihaknya mendapat informasi bahwa MK akan mengumumkan nomor registrasi perkara permohonan dari Anies dan Ganjar Mahfud ya sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat hari kemarin ya. Yusril menjelaskan juga bahwa pihaknya mendapat informasi bahwa MK akan mengumumkan nomor registrasi perkara dari Anies Muhaimin dan Mahfud MD ya, itu pada jam 13.00 kemarin ya siang. Nah, berhubungan dengan itu Sobat Sewot, TKN Prabowo Gibran ada acara buka puasa tadi malam ya. Maka Yusril dan kawan-kawan gitu baru bisa mendaftar di malam tadi malam gitu. Nah, menurut Yusril, tim pembela Prabowo Gibran akan berkumpul di Hotel Grand Hyatt di Jakarta Pusat pada pukul tadi malam Isya ya, jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu kemudian mereka bersama-sama menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan bus dari TKN Prabowo Gibran. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, mohon maaf suara ada gangguan. Tapi nggak apa-apa lah ya. Kemarin Sewot
Sewot TV sehari nggak memberikan informasi karena Sewot TV sedang melakukan perjalanan ke Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan ya di Madura. Jadi baru sempat menyapa sobat Sewot sekalian pada kesempatan hari ini. Semoga di bulan suci Ramadan ini doa kita dikabul, diijabah oleh Allah. Jadi silakan doa sesuai dengan keinginan dan harapan masing-masing. Tetapi untuk soal bangsa dan negara Indonesia, mari kita berdoa sesuai dengan paslon masing-masing. Kalau paslon Amin, ya doanya pasti mendukung pasangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin. Kalau paslon 02 misalnya, pastinya dong doanya untuk paslon 02. 03 juga demikian ya. Yang disebut dalam doa adalah Ganjar dan Mahfud MD misalnya. Tetapi kalau kita yang paslon Amin, ya didoakan ya pasangan Amin dong ya, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar misalnya. Nah, doanya apa saja? Pas satu, semoga dikasih kekuatan, kesehatan. Kedua, semoga dimenangkan di Mahkamah Konstitusi ya. Semoga gugatannya diterima gitu kan. Kalau ditolak kayak beberapa tahun terakhir kemarin-kemarin ya, kemudian kita justru harus mempertanyakan Mahkamah Konstitusi ini ya. Penolakan itu berdasarkan apa gitu? Jangan-jangan berdasarkan bisik-bisik tetangga gitu kan? Nah itu juga perlu kita kawal sobat Sewot. Nah, sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya di bulan suci Ramadan ini ya. Semoga Allah memberikan barokah yang unlimited lah buat kita semuanya di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita dapat mengambil pelajaran bahwa memang bulan Ramadan ini adalah pendidikan. Bulan pendidikan ya, pendidikan ketakwaan. Semoga nanti keluar dari bulan suci Ramadan kebiasaan kita sholat ba'diyah, sholat rawatib, sholat yang di luar Ramadan kemarin ditinggalin gitu kan. Semoga bisa kita kerjakan nantinya di luar bulan suci Ramadan. Nah sobat Sewot yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan yang kita misalnya nih banyak hal yang dikurangin kan, hal-hal negatif kita kurangin, kita pangkas. Misalnya ada satu kegiatan yang suka ngomongin kejelekan tetangga misalnya di luar bulan suci Ramadan. Masuk bulan Ramadan kita dapat barokahnya dari Ramadan gitu kan. Barokahnya Ramadan gitu, kita salah satunya adalah bisa mengendalikan hawa nafsu agar untuk ngomongin kejelekan orang misalnya ya. Maka itulah yang kemudian disebut dengan barokah Ramadan. Nah semoga kita dalam menjalani pendidikan ketakwaan di bulan suci Ramadan ini benar-benar bisa mengambil pelajaran penting yang nantinya akan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari pasca bulan suci Ramadan berakhir. Nah sobat-sobat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, tahun ini alhamdulillah kita udah balik lagi. Kita sampai ke bulan suci Ramadan. Semoga tahun depan masih akan sampai lagi umur kita di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.